Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering ditanyain sama pasien diabetes, yaitu tentang VCO atau Virgin Coconut Oil. Mungkin Anda pernah mendengar ya, minyak kelapa yang virgin gitu, maksudnya diekstraksi tanpa menggunakan panas atau bahan kimia berlebih. Dan dipercaya katanya VCO ini bisa membantu menurunkan gula darah. Nah, benar apa enggak? Apakah aman untuk diabetes, apakah bermanfaat, atau justru malah sebaiknya kita berhenti mengkonsumsi VCO ya? Kalau untuk diabetes, apakah ada efek buruknya begitu? Nah, ini pertanyaan ini banyak muncul, terutama beberapa tahun terakhir, karena mungkin banyak yang gencar mempromosikan tentang VCO atau Virgin Coconut Oil ya, manfaatnya katanya bagus buat diabetes. Nah, akhirnya saya mencari penelitian-penelitian terbaru tentang VCO dan dampaknya terhadap diabetes. Dan pengen tahu seperti apa hasilnya, apakah bagus ataukah berbahaya. Nah, sama-sama kita simak ya penelitiannya. Pertama kita bahas dulu apa itu VCO. VCO itu katanya Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa yang perawan gitu ya. Nah, ternyata maksudnya virgin itu adalah minyak yang kelapanya diekstraksi dari kelapa segar tanpa panas yang tinggi atau panas berlebihan gitu, dan juga tanpa bahan kimia, dan dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Dan kenapa bisa mengandung banyak manfaat? Karena mengandung MCT. MCT adalah medium chain triglyceride, jadi trigliserida rantai sedang. Nah, MCT sendiri memang punya manfaat besar untuk tubuh. Nah, MCT itu adalah trigliserid yang rantainya sedang. Kalau rantainya panjang, itu malah yang berbahaya. Sulit untuk diserap oleh tubuh dan cenderung menimbulkan penyumbatan di pembuluh darah. Sementara MCT sendiri itu mudah sekali diserap ya. Jadi dia bisa dijadikan sumber energi yang sangat cepat ya, mendukung penurunan berat badan karena meningkatkan metabolisme gitu. Nah, dia juga meningkatkan kinerja olahraga karena dia dipakai sebagai sumber energi yang cepat ya untuk otot. Otot biasanya mengambil energi dari MCT dengan sangat cepat. Kemudian otak juga biasanya yang dipakai glukosa. Tapi kalau ada MCT, dia akan pakai MCT juga sebagai bahan bakarnya. Jadi otaknya bisa lebih enteng, jadi pikirannya lebih cepat, memorinya lebih tajam dan lebih fokus gitu ya. Dan banyak ini dipakai untuk para profesional yang untuk para pekerja yang masih aktif gitu ya di kantor gitu, supaya fokus, supaya kerjaannya lebih cepat selesai, produktif gitu ya, dan gak gampang capek ya, karena dia meningkatkan fungsi otak juga. Nah, salah satu manfaat lain adalah dia mendukung kesehatan saluran pencernaan karena bakteri-bakteri baik sangat suka dengan MCT sebagai bahan bakar. Dan karena dia bagus untuk otak tadi ya, karena meningkatkan fungsi otak, dia juga bagus untuk membantu menurunkan lonjakan-lonjakan listrik di otak ya, yang biasa terjadi pada pasien epilepsi. Makanya dia membantu mengelola supaya pasien epilepsi itu tidak sering kumat gitu. Nah, salah satu manfaat MCT juga untuk banyak orang adalah untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Ya, sekarang MCT banyak yang jual langsung MCT-nya sendiri atau dalam bentuk VCO, Virgin Coconut Oil. Dan dipercaya MCT ini mendukung kontrol gula darah, dan memang banyak yang meneliti ternyata memang benar bisa terbukti gitu ya, menurunkan gula darah. Nah, tapi masalahnya adalah pada VCO atau Virgin Coconut Oil itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau kebanyakan MCT memang ngambil ekstrak dari minyak kelapa juga, dari VCO juga. Cuman kandungannya kalau pada VCO itu asam kaprilat dan asam kaproat ya, itu sekitar 50%. Tapi kalau yang MCT yang sudah diekstrak itu bisa sampai 90% MCT-nya. Nah, masalahnya dilakukan penelitian. Bener nggak sih VCO diklaim bisa membantu menurunkan gula darah? Nah, ternyata memang bisa menurunkan gula darah, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, yang dilakukan oleh VCO ya, tidak semua MCT bisa menurunkan gula darah, tapi VCO bisa, tapi tidak terlalu signifikan. Yang dilakukan adalah satu, mengurangi respon insulin setelah makan. Jadi setelah kita makan, insulin akan meningkat. Insulin itu gunanya untuk menurunkan
gula darah. Nah, kalau respon insulinnya itu dikurangi atau diganggu oleh VCO, maka seolah meningkatkan respon gula darah postprandial atau setelah makan. Jadi seolah-olah gula darahnya ada perbaikan. Nah, tapi kalau dilakukan dalam jangka panjang, misalkan kita pakai VCO, asupan VCO dalam jangka panjang, setiap hari minum VCO gitu, itu ternyata justru malah efeknya kebalikannya, ya, meningkatkan resistensi insulin karena dia mengurangi respon insulin tadi, ya. Dia tidak bermanfaat untuk pengendalian gula darah dalam jangka panjang. Nah, justru malah awalnya turun, ya, tidak terlalu signifikan sebenarnya turunnya, tapi dalam jangka panjang kalau kita terus mengkonsumsi VCO, yang terjadi adalah resistensi insulinnya meningkat, gula darahnya malah naik, gitu. Jadi penelitian ini adalah bentuknya systematic review dan meta analisis. Jadi semua penelitian tentang VCO dikumpulin, lalu ditimbang, lalu di scoring gitu ya, kemudian dilakukan mana validasi, yang mana yang valid, yang mana enggak, kemudian ditimbang dan dijadikan satu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah ini. Jadi VCO tidak terbukti untuk meningkatkan kontrol gula darah, artinya ya bukannya makin baik, malah makin parah, malah makin resisten. Nah, alasan lainnya, ya selain tadi penelitian tadi, juga sebenarnya hati-hati pada pasien diabetes itu dengan VCO itu sebenarnya punya kandungan kalori yang cukup tinggi dan 90%-nya itu lemak jenuh. Jadi yang sudah punya trigliserida tinggi, ya LDL tinggi, itu juga patut waspada. Walaupun sebenarnya si MCT dari VCO itu bisa membantu meningkatkan HDL atau lemak baik. Tapi kalau kita awalnya sudah tinggi LDL dan trigliserida, itu malah makin tinggi, ya. Terus nutrisinya biasanya jadi tidak seimbang karena ini mengganggu tadi metabolisme lemak, metabolisme glukosa gitu, dan mempengaruhi kadar gula darah. Memang kalau kita jarang-jarang minumnya akan kelihatan ada perbaikan gula darah. Gula darahnya jadi turun. Tapi kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, ya hati-hati tadi, justru malah kebalikannya. Ya, punya efek meningkatkan resistensi insulin, ya, berbahaya. Jadi selain itu juga biasanya ada efek samping di saluran cerna, ya, jadi mungkin jadi diare, ya, kembung, ya, dan lain-lain. Tapi itu efeknya sebenarnya tidak terlalu berat, ya, kalau menurut saya. Yang paling berat kenapa diabetes itu sebaiknya tidak menggunakan VCO adalah tadi resistensi insulinnya justru malah meningkat. Ya, penelitiannya baru, ya, belum lama, 2022. Kemudian ada juga penelitian terbaru 2023 yang membuktikan bahwa VCO tidak terbukti. Nah, saya ngomong gini pasti banyak yang jualan VCO misalkan protes gitu ya. Nah, ini khusus hanya untuk yang diabetes aja kok. Jadi kalau yang tidak diabetes masih oke, masih boleh minum VCO, ya. Jadi masih ada peluang Anda untuk meningkatkan tadi yang menggunakan MCT pada VCO karena kandungan MCT pada VCO cukup tinggi, ya. Nah, kalau buat yang diabetes boleh cari sumber lain dari MCT, yaitu dari produk turunan susu, ya, misalkan keju, yogurt, ya, kefir, dan lain sebagainya. Jadi MCT bagus sebenarnya, cuman pada VCO ya sudah ada penelitiannya, ternyata bisa meningkatkan resistensi insulin yang bikin gula darah kita malah makin naik. Oke, mudah-mudahan apa yang kita omongin ini bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.